Beberapa minggu lagi, ia akan jadi ayah pertama kali. Namun cedera otak akibat pukulan mendadak membuatnya tak pernah bisa bertemu anaknya. Kami akan jelaskan pernyataan polisi terkait kejadian ini karena 5 orang sudah didakwa atas kematian tersebut. Ini adalah Inside the Crime dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kejahatan ini terjadi di Scottsdale, Arizona. Al dan Spicy Pajama awalnya dimulai sebagai pertengkaran di luar sebuah bar lokal, kemudian berubah menjadi penyelidikan pembunuhan. TJ Pisatola dan istrinya sangat antusias menambah anggota keluarga. Ia membagikan hal ini di Facebook pada Juni lalu. Bersiap untuk petualangan besar berikutnya. Aku sangat bahagia karena istriku, sahabatku, sedang mengandung anak pertama kami, membuat keluarga kami bertambah besar. Anggota keluarga Pisatola berikutnya akan hadir akhir musim gugur 2025. Irit ini adalah unggahan yang sangat memilukan jika dipikir-pikir karena 4 bulan kemudian TJ sudah meninggal. Istrinya sekarang menjadi seorang janda dan dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu buah hatinya. Menurut kepolisian Scottsdale, sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 11 Oktober, mereka dipanggil keluar Patty's First Avenue Lounge. Patty's adalah sebuah bar dan lounge, dan TJ berada di sana bersama sekelompok kecil teman-temannya. Si pemilik Warwick Skag menunggu layanan transportasi online mereka, terjadi pertengkaran dengan kelompok orang lain. Pertengkaran itu kemudian meningkat menjadi perkelahian fisik. TJ dipukul saat bertengkar lalu meninggal akibat lukanya. Tidak ada penangkapan dalam kasus ini selama hampir 2 minggu, tetapi polisi mengatakan bahwa ini adalah penyelidikan kasus pembunuhan. Kantor pemeriksa medis Kabupaten Maricopa masih menyelidiki penyebab kematian TJ. Penyelidik mendapatkan terobosan besar dalam kasus ini pada tanggal 23 Oktober, ketika mereka mengumumkan bahwa 5 orang telah ditahan sehubungan dengan kematian TJ. Drew Menezes, 25, Julius Husser, 27, Mark Whitford, 23, Tony Becker, 26, dan Krista Molina, 27 tahun. Tinjauan catatan pengadilan keluarga AZ mengungkapkan lebih banyak. Polisi menyebut TJ dan teman-temannya tiba di Patty's sebelum pukul 10 malam 10 Oktober lalu, pindah ke 2 bar lain, dan kembali ke Patty's sekitar pukul 1.30 hingga 1.45 pagi. Dokumen pengadilan menyatakan TJ dan teman-temannya bersikap tidak tertib dan mengganggu pelanggan lain. Staf meminta keamanan mengusir mereka. TJ dan teman-teman dikawal keluar bar dan diminta tak kembali malam itu. Staf Patty's juga menghubungi polisi Scottsdale. Dan saat petugas tiba, tidak ada yang ditangkap karena pada saat itu belum ada kejahatan yang dilakukan. Jadi TJ dan teman-temannya bebas untuk pergi. 30 menit kemudian semuanya berubah. Pejabat mengatakan saat TJ dan teman-temannya menunggu tumpangan mereka, salah satu dari mereka tidak sengaja menabrak seorang wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai Krista Molina. Teman yang tidak disebutkan namanya itu dikabarkan sudah meminta maaf dan melanjutkan berjalan pergi. Namun dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Krista mulai berdebat dengan salah satu dari mereka dan terjadi pertengkaran antara kelompok teman TJ dan teman-teman yang bersama Krista, yaitu Drew Menezes, Mark Whitford, Julius Husser, dan Tony Becker. Saat TJ dan teman-temannya berjalan ke tempat penjemputan rideshare, mereka diikuti kelompok itu, lalu Drew bertindak lebih jauh menurut polisi. Dia diduga menyeberang TJ dari belakang hingga TJ pingsan. TJ jatuh ke trotoar beton, membenturkan kepala dan lehernya. Jaksa menyatakan satu pukulan itu membuat TJ cedera otak parah, langsung tak sadarkan diri dan tak pernah pulih. Ketika TJ pingsan, keempat pria itu mulai menyerang teman-temannya. Menurut jaksa, rekaman video ponsel menunjukkan Drew memukul salah satu korban lainnya di wajah dan tubuh. Keempat pria itu kabur sebelum polisi kembali. Saat polisi tiba, TJ sudah tergeletak tak sadarkan diri di trotoar. Dia segera dibawa ke rumah sakit, dinyatakan mati otak, lalu meninggal karena luka-lukanya. Istri TJ yang kini janda sangat terpukul kepergiannya. Dia mengatakan kepada Fox 10 Phoenix, aku mengirim pesan kepadanya bahwa aku sudah sampai di rumah dan dia membalas pesan itu, mengatakan bahwa dia berharap aku ada di sana. Dia bangga padaku karena tetap di rumah merawat bayi kami dan bilang mencintaiku. Itu pesan terakhir darinya. Sekitar pukul 3.30, aku melihat lokasinya berubah ke ruang gawat darurat dan aku langsung meninggalkan semuanya lalu berlari ke sana dengan masih memakai piyama. Aku berusaha kerasnya untuk tidak marah pada situasi ini dan mencoba menjadi wanita kuat seperti yang dia pikirkan tentang diriku. Dia hanya ingin jadi ayah dan suami terbaik tapi belum selesai. Orang-orang terdekat membuat GoFundMe untuk istri TJ menulis di deskripsinya. Atas nama keluarga Pisatola, saya membagikan kabar terberat bagi kami. Pada pagi hari tanggal 11 Oktober, TJ tercinta kami telah memasuki gerbang surga di usia yang baru 29 tahun. Dia menjadi korban tindakan kekerasan tanpa alasan yang merenggut nyawanya terlalu cepat. Kepergiannya telah meninggalkan lubang di hati kami dan masa depan yang selamanya berubah bagi istrinya dan bayi mereka yang akan lahir hanya dalam beberapa minggu lagi. Dalam tragedi tak terbayangkan ini, TJ masih berbagi lewat donor organ, membantu orang lain hidup berkat kemurahan hati dan semangatnya.
Julius, Tony, dan Mark ditahan di penjara Kabupaten Maricopa karena penyerangan berat. Krista Molina dibawa ke penjara kota Scottsdale atas penyerangan dan perilaku tidak tertib. Namun, Drew Menezes menghadapi tuduhan paling serius, yaitu pembunuhan tingkat 2. Ia juga ditahan di penjara Kabupaten Maricopa. Saat sidang pertama, ia tampak menyesal. Kata keluarga Aze itu malam yang buruk baginya. Semua itu seharusnya tidak terjadi dan tidak ada niat jahat untuk melakukannya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Drew memiliki catatan kejahatan berat sebelumnya untuk tindak kekerasan yang berbeda. Jadi hakim memerintahkan agar ia ditahan dengan jaminan tunai sebesar $1 juta. Ini benar-benar kasus yang mengerikan secara keseluruhan. Dan ini benar-benar menunjukkan bagaimana perkelahian di bar bisa membawa konsekuensi yang sangat menghancurkan. Ya, saya sekarang sistem ini oleh pengacara Rich Schonstein. Rich, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya hari ini. Anda tahu, kasus ini bermula dari sebuah argumen lalu berubah menjadi perkelahian fisik hingga akhirnya menjadi penyelidikan pembunuhan. Apa tanggapan Anda terhadap cerita ini? Apalagi mengingat TJ hanya tinggal beberapa minggu lagi akan menjadi ayah untuk pertama kalinya. Ini kasus tragis saat seseorang meninggal tanpa alasan. Dan itulah yang terjadi di sini. Ini adalah, ya kamu tahu, perkelahian bodoh di bar yang lepas kendali dan semacam kecelakaan aneh. Maksud saya akan ada pertanyaan di sini tentang sejauh mana tingkat kesalahan orang yang memukul bagian belakang kepalanya. Jelas, saya tidak berpikir dia berniat menyebabkan kematian. Tapi ketika kamu terlibat dalam pertengkaran fisik seperti itu, ini bisa jadi akibatnya. Dan orang-orang harus bertanggung jawab karena hal itu. Ya, bagaimana reaksimu soal Drew Menezes yang didakwa pembunuhan tingkat 2? Apakah kamu melihat kemungkinan dakwaan itu dinaikkan atau bahkan mungkin diturunkan? Saya rasa itu tidak akan dinaikkan. Menurut saya dinaikkan berarti pembunuhan yang disengaja, direncanakan sebelumnya. Dan saya rasa tidak ada cara untuk melihat situasi ini dan mengatakan bahwa dia berencana menyebabkan kematian korban. Tapi jika itu adalah tindakan ceroboh yang dia tahu atau seharusnya tahu bisa menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang parah, maka dia bisa bertanggung jawab atas pembunuhan tingkat 2. Dan itulah yang Inaret miliki di sini. Sebuah pukulan brutal di bagian belakang kepala, pukulan tiba-tiba dengan kekuatan besar. Nah, itu bisa membunuhnya. Tampaknya itulah yang terjadi di sini. Yamaki Tachuli dan Strukic dia bahkan dilaporkan mengatakan bahwa ini adalah malam yang buruk, segalanya seharusnya tidak terjadi seperti ini. Haus Hakim Jaza membebaskan jaminan tunai $1 juta. Apakah kamu terkejut? Tidak, kayak saya sinago terkawan dengan itu. Ada juga risiko melarikan diri. Saya pikir dia punya semacam catatan sebelumnya. Saya rasa ini bukan penenggelaman nih bertemunya dengan yang penegak hukum dan ini adalah kejahatan yang cukup serius. Jadi saya tidak heran ini ada jaminan yang diberlakukan, jaminan yang cukup besar diberlakukan di sini. Ya, termasuk para tersangka pria lain yang terlibat dan wanita lainnya. Para pria tersebut menghadapi tuduhan penyerangan yang diperberat. Sedangkan Krista Molina, dia adalah orang yang ditabrak oleh teman-teman TJ. Dia didakwa dengan penyerangan dan perilaku tidak tertib. Apakah Anda kaget dengan tuduhan itu? Saya tidak tahu siapa yang melakukan apa. Kin House mendengar sama fakta. Dan jika si magsabangaran Kin saksiwan sa tingin siapa siyang fiyasyat apa secara tepat. Kasi saya kinusan ikunyar sa saniskanjay mereka hens members. Dari kebukasan semulai. Dahil sana tahu SNS bukan sering semulai si Josh Schwartzeler pembelaan yang cukup umum dalam situasi seperti ini. Tapi mereka semua didakwa dengan tingkat penyerangan tertentu yang tampaknya memang pantas untuk sekelompok orang yang terlibat dalam perkelahian di bar. Dan Anda tahu ya, kita sering melihatnya di film, tapi sebenarnya mereka seharusnya terlibat dalam perkelahian di bar. Maksud saya, berisiko kekanak-kanakan dan berbahaya. Ya, dan itu ada konsekuensinya seperti yang terlihat sekarang. Seseorang sudah meninggal. What's-ki-wala na menurutmu yang si sempamitat kadanya jika kelima orang itu tetap tinggal di lokasi daripada pergi? Apakah menurutmu itu akan mengubah sesuatu? Menurutku itu tidak memengaruhi tuduhan penyerangan berat, tapi malah memperburuk situasi. Hawari Kikam terlibat dalam pertengkaran apapun, kecelakaan apapun, atau cedera apapun, penting untuk tetap berada di lokasi sampai pihak berwenang datang. Meski kamu tak bersalah, bahkan hanya sebagai saksi. Dan iwai kirim bapergen dan menutus semetoni kamu justru menarik perkecin ini pada dirimu sendiri, karena kenapa kamu harus pergi? Menurutku itu langkah buruk dari mereka. Aku tidak tahu apakah itu memperburuk keadaan mereka.
Ya, dan aku penasaran, saat semua ini terjadi, ketika polisi belum menangkap mereka pada saat itu, aku bertanya-tanya apakah mereka bahkan tahu kalau TJ sudah meninggal. Apa mereka peduli? Itu sempat terpikirkan olehku. Kenapa ya sih meringankan apapun kalau mereka mungkin sedang minum-minum malam itu? Kita pernah melihat kasus kejahatan terjadi saat orang mabuk, tapi apakah itu jadi alasan yang meringankan? Dalam hal, kamu tahu ketika kasus ini nanti dibawa ke pengadilan. Jadi secara umum atau secara hukum, alkohol bukanlah sebuah pembelaan. Kamu tidak punya pembelaan terhadap kejahatan apapun hanya karena kamu mabuk atau sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Kamu tetap bertanggung jawab atas tindakanmu, bahkan jika kamu sedang mabuk. Saya katakan itu secara hukum di depan juri. Apakah juri mungkin melihatnya secara berbeda? Apakah juri mungkin melihat ini secara berbeda? Mereka sedang di bar, mereka minum, tidak ada yang berniat menyakiti siapapun. Ini bukan seperti perkelahian di luar rumah seseorang. Saya rasa kenyataannya adalah juri mungkin akan melihat itu sedikit berbeda, tapi sebenarnya mereka seharusnya tidak begitu. Enan mau mention kepamanit Anda terhadap polisi yang sebelumnya mengatakan bahwa staf melaporkan TJ dan teman-temannya bertindak tidak tertib sebelum secara sah dikeluarkan dari bar. Apakah itu benar-benar mengubah apapun juga? Ya, itu tergantung. Jika mereka misalnya akan mengklaim pembelaan diri, maka sangat relevan jika mereka memang bertindak tidak tertib. Dan mungkin terlibat keributan dengan orang lain di dalam bar. Karena itu akan menjadi jawaban atas argumen bahwa mereka hanya bereaksi. Jadi jika mereka punya semacam pembelaan atau pembelaan seperti dia yang mulai duluan, fakta bahwa mereka sudah bertindak lebih dulu menurut saya akan relevan. Menurutmu, apakah Drew akan membela diri dengan alasan bertindak untuk melindungi dirinya sendiri? Maksudku, dia diduga memukulnya secara tiba-tiba, artinya dia datang dari belakangnya. Jadi begini menurut saya, kasus ini benar-benar membutuhkan penyelesaian melalui negosiasi, bukan? Ini adalah kasus di mana seseorang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu mengerikan. Itu menyebabkan kematian. Tapi saya berdosa kepada yang singidur di benar-benar berniat membunuh. Jadi ini adalah kombinasi dari tindakan kejam yang tidak boleh ditoleransi dan sebuah kecelakaan. Itu memiliki kedua unsur tersebut. Dan karena itu pihak berwenang akan menuntut pembunuhan tingkat 2 yang ini merupakan tuntutan tertinggi yang bisa mereka ajukan. Dan dia akan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Jelas mereka seharusnya bertemu di tengah-tengah. Dia seharusnya mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan. Dia seharusnya menegosiasikan semacam hukuman penjara. Ini bukanlah orang yang perlu dipenjara seumur hidup. Mungkin kamu tahu, saya tidak tahu kau akan dapat laporan hukuman. Jelagi di sebuah aspek kehidupan orang ini. Tapi dengan asumsi dia hanya punya satu catatan sebelumnya. Ya, dan ini adalah setengah kecelakaan yang tidak disengaja. Sebaiknya mereka bernegosiasi dan menaik perjanjian tanpa membawa kasus ini ke persidangan. Jadi dengan begitu, seberapa terkejutnya Anda jika kasus ini benar-benar dibawa ke hadapan juri? Saya akan terkejut. Saya bertaruh bahwa kasus ini akan diselesaikan. Tetapi ada kasus yang sampai ke persidangan. Ada terdakwa yang berkata, saya tidak mau dipenjara sehari pun dan saya akan membawa kasus saya ke pengadilan. Itu sering terjadi. Ada jaksa bilang, kami tak bisa bernegosiasi. Ini adalah pembunuhan tingkat 2 dan kami harus menuntut dengan dakwaan itu. Jadi saya tidak akan terkejut jika ini berlanjut. Jika saya harus bertaruh, saya akan bertaruh kasus ini akan diselesaikan. Tapi bisa saja sampai ke persidangan. Ya, itu mungkin. Inilah yang membuat sistem hukum kita menarik. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan sejauh mana keluarga korban memiliki suara dalam negosiasi pembelaan terdakwa? Seberapa banyak suara yang mereka miliki, jika ada? Itu tergantung pada yurisdiksi, itu tergantung pada jaksa, itu juga tergantung pada keluarga. Kita telah lihat beberapa kasus yang menjadi sorotan. Anda tahu Anda sudah cukup lama berkecimpung di bidang ini. Kita telah melihat beberapa kasus yang menjadi sorotan di mana pihak berwenang melakukan negosiasi penyelesaian yang tidak disetujui oleh sebagian atau seluruh keluarga. Jadi mereka tidak harus menyetujui, kan? Kami tidak biar keluarga menentukan siapa yang kami tuntut atas tuduhan apa kami menuntut mereka. Atau bagaimana kami menyelesaikan masalah tersebut. Atau dalam hal itu putusan apa yang diambil di persidangan. Kami punya jaksa, kami punya hakim, kami punya juri.
Semua orang itu seharusnya memastikan bahwa keadilan ditegakkan atau setidaknya ada wujudnya, bukan keluarga yang melakukannya. Tapi saya berharap mereka mendapat masukan, saya berharap mereka didengarkan. Saya pikir keluarga sememang seharusnya punya masukan, terutama jika mereka cenderung untuk memberikan sedikit pengampunan. Saya rasa itu layak dihargai. Saya harap mereka mendapat kesempatan berbicara. Ya, dan sekali lagi ini memang kasus yang sangat memilukan secara keseluruhan. Karena sekitar waktu ini TJ seharusnya sedang merayakan kelahiran bayi laki-lakinya. Sekarang selain merencanakan kelahiran anak, mereka juga harus merencanakan pemakaman. Ini sangatlah menyedihkan dan menghancurkan hati. Terima kasih banyak Rich Schonstein atas waktu dan wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargainya. Senang bertemu Elizabeth, dan terima kasih atas undangannya. Catatan daring menyebut Mark Woodford, Julius Husser, dan Tony Baker telah dibebaskan dan diwajibkan mengenakan alat pemantau di pergelangan kaki. Catatan menunjukkan konferensi status kasus ini dijadwalkan pada 31 Oktober. Dan terima kasih sudah bergabung di episode Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.